Bersama saya Oriana Manibuat dengan NIM 2011019. Di video saya kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang kelas. Oke, langsung saja. Kelas HTML Script 6 telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, dalam HTML Script 6, kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut kita mendefinisikan kelas. Dalam JavaScript, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas sebagai contoh untuk membuat kelas segitiga. Oke, kita dapat menulisnya pada layar berikut ini. Jadi, kelas segitiga pada sel kelas, kemudian dalam kurung A, B, buka kurung, enter. Mendefinisikan properti. Alas sama dengan enter. This dot tinggi sama dengan enter. Setelah itu tutup kurung berawal, enter. Setelah itu luas dalam kurung, enter. Setelah itu return this dot alas slash bintang this dot tinggi dibagi 2 titik koma, enter. Kemudian tutup kurung berawal, enter. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut menggunakan kata kunci new. Sebagai contoh membuat objek dari kelas segitiga, kita gunakan kode berikut ini. var objek sama dengan new segitiga dalam kurung 4,5 tutup kurung titik koma. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pendefinisian kelas dan pembuatan objek yang bersangkutan. Kita ketikkan var
headline sama dengan require dalam kurung tanda petik require dalam kurung redline sing titik koma enter, kemudian kelas segitiga dalam kurung buka kurung awal konstruktor enter dalam kurung A, B tutup kurung A, E tutup kurung A, T tutup kurung buka kurung enter. Setelah itu mendefinisikan properti alas dan tinggi. Mendefinisikan properti alas dan tinggi. Kemudian kita this dot alas sama dengan A titik koma this dot alas dot tinggi sama dengan T titik koma. Oke, seperti ini kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Kemudian kelas DS. Tiga koma nol tinggi 4,0. Oke, seperti ini. Metode statis. Metode statis normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dari kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statis dalam suatu kelas. Metode statis itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek, yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statis perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci statik di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan metode statis di dalam suatu kelas. Oke, kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline, kemudian titik koma enter, itu kelas segitiga dan enter. Setelah itu kita masukkan
konstruktor dalam kurung A, T, tutup kurung, buka kurung, enter. Setelah itu mendefinisikan properti. Properti. Kemudian enter. Setelah itu kita masukkan this.alas sama dengan A titik koma, kemudian this dot tinggi sama dengan T titik koma seperti ini. Kemudian kita kontrol S untuk menyimpan, kemudian kita ke terminal untuk jalankan. Maaf, di sini ada kesalahan. Oh iya, kita harus tambahkan kelas. Kita kontrol ulang kelas. Oke, setelah itu kita kontrol S untuk menyimpan, kemudian kita ke terminal. Metode statis UTS, enter. Masukkan nilai alasnya 4, nilai tingginya 9. Oke. Pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Perhatikan di bagian ini, langsung dipanggil melalui nama kelasnya. Oke, kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik titik koma, enter. Setelah itu kelas aritmetika, enter. Setelah itu return A ditambah dengan B titik koma, B titik koma statik tambah dalam kurung A, B tutup kurung tanda petik, enter. Setelah itu return A tambah B
titik koma, kemudian Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan. Itu node metode statis 1.js. Enter. Masukkan alasnya, masukkan nilai A-nya 10, kemudian nilai J-nya 8. Oke, seperti ini. Pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmetika didefinisikan sebagai metode statis. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmetika untuk memanggil metode-metode tersebut. Berikutnya, pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk pewarisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Di dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extends. Dengan bentuk umum penggunaannya seperti tampak pada layar. Kelas nama kelas turunan, extends, nama kelas induk, buka kurung kurawal, kemudian enter, backslash badan kelas turunan, kemudian enter, kemudian tutup kurung kurawal. Kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Perhatikan layar. Oke, tampak pada layar. Kita ketikkan var readline sama dengan require, kemudian dalam kurung tanda petik readline sing, kemudian titik koma, enter, dan kelas segitiga buka kurung kurawal, oke, enter. Kita masukkan konstruktor dalam kurung A, T, tutup kurung, buka kurung, enter. Setelah itu this alas sama dengan A titik koma, enter, this tinggi sama dengan B titik koma, Oke, seperti tampak pada layar. Kemudian kita Ctrl S dan kita jalankan menggunakan new terminal. Node
kelas turunan JS. Enter. Masukkan nilainya 10, kemudian 8. Errornya, oh iya, di sini kan ada B, jadi kesalahan harusnya kita ganti dengan B. Oke, kita Ctrl S ulang dan kita jalankan ulang. Enter. 10, enter, kemudian 8. Oke, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita lihat kembali skripnya dari atas. Oke. Seperti yang Anda lihat pada kode di layar, bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaharuan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan. Dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan dengan metode overriding. Metode overriding pada contoh di layar, kita melakukan modifikasi metode cetak properti. Di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Silakan kita lihat pada layar. Oke. Kita lihat pada layar. Oh, di luar sini. Oke, kita lihat. Ini seperti yang ini. Kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjuk ke objek dari kelas induk, sedangkan this berfungsi sebagai referensi yang menunjuk ke objek dari kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjukkan ke objek dari kelas segitiga, dan this akan menunjuk objek dari kelas segitiga warna, selain untuk keperluan di layar. Kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Oke, demikianlah hasil tutorial yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.